Oke, baik. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan uji Superman Rank, dan kita akan membuat bagaimana hasil uji tersebut yang tidak memenuhi atau tidak diterima atau tidak signifikan, kemudian kita buat menjadi signifikan. Nah, di sini ini saya punya contoh variabel pengetahuan dan perilaku, hubungan pengetahuan dengan perilaku. Nah, tentunya skor-skor ini berasal dari kuesioner yang disebar kepada responden. Ini di sini ada sebanyak 30 ya, 30 responden atau 30 sampel yang kita uji. Itu. Nah, pertama-tama karena analisis Superman Rank itu datanya harus bersifat kategorik, maka data numerik ini itu kita ubah ke dalam bentuk kategorik dulu. Oke. Nah, caranya gimana? Kita klik transform. Sebentar. Nah, kita pilih yang record into different variable, yang membedakan variabelnya. Oke. Sebentar, ini masih dalam proses loading ya. Nah, kita masukkan variabel pengetahuan ke input variabel. Kemudian kita di sini katakanlah kita tulis cat variabel kategori cat pengetahuan. Kategori pengetahuan. Klik change, lalu klik alt and new values, lalu kita pilih yang range. Kemudian kita lihat di sini. Nah, saya sudah punya contoh untuk kategori pengetahuan itu 2 kategori, kemudian perilaku juga 2 kategori. Nah, untuk kategori pengetahuan itu tinggi, nilainya atau skornya itu 11 sampai 20. Nah, kita tulis di sini 11, 20. Kodenya 1. Klik add, lalu klik continue. Kemudian kita klik alt and new values, seharusnya kita ulang ya dari awal. Kita ulang. Nah, setelah kita masuk seperti ini, kita klik change. Ini kita ulang dari awal ya. Kemudian klik alt and new values. Ini kita remove. Nah, kita tulis 11 sampai 20 itu untuk kategori tinggi, kita kodekan 1. Klik add. Lalu 0 sampai 10 ya, klik value-nya 2. Kita sesuaikan dengan ini ya. Rendah ya, 0 sampai 10. Value-nya atau kodenya 2. Kita berikan kode 2. Nah, setelah seperti ini, berarti kita ingat-ingat, oh, kode 1 itu untuk kategori tinggi. Kode 2 untuk kategori rendah, karena kita sesuaikan dengan skor-skornya. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke datanya. Nah, di sini, sebentar. Nah, di sini kita sudah punya variabel baru namanya cat pengetahuan. Nah, ini di sini memuat atau berisikan tentang kode-kodenya. Ya, mengenai kode-kodenya ini ya. Kode 1, kode 2 sesuai dengan yang kita transform tadi. Nah, kita tahu bahwa, ini kita nolkan desimalnya. Kita tahu bahwa yang pengetahuan tinggi tadi kodenya 1 ya. Kita klik values di sini, value-nya itu 1, labelnya itu tinggi. Oke, klik add. Kemudian yang kedua, kita tuliskan yang kode 2 itu rendah. Lalu klik add, kemudian OK. Nah, kemudian setelah itu kita transform lagi data ini, teman-teman. Kita transform lagi, kembali ke data view. Kembali ke data view, kita transform yang perilaku. Klik transform, record into different variable. Kemudian ini kita keluarkan. Masukkan yang perilaku. Kemudian di sini kita tulis cat perilaku. Klik change. Lalu klik alt and new values. Nah, ini karena nilainya sama tadi ya, baik itu 11 sampai 20, lalu kurang baik 0 sampai 10, maka data ini kita biarkan saja sama ya. Kodenya 1 itu untuk perilaku baik, kemudian kode 2 itu untuk kurang baik. Kalau skornya berbeda, maka nanti teman-teman sesuaikan di sini. Oke, klik continue, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke data mentahnya. Nah, di sini kita sudah punya
nilainya lagi, skornya, kodenya 1 dan 2. Ya, kemudian kita ubah. Ini desimalnya kita nolkan. Untuk value-nya 1, kode 1 itu tadi kan baik. Karena skornya 11 sampai 20. Klik add, kemudian 2 itu kurang baik. Klik add. Lalu klik OK. Nah, sini kita bisa lihat teman-teman. Di sini sudah berbentuk kategorik ya. Setelah kita ubah tadi dari nilai-nilai ini, skor-skor ini yang bersifat numerik ke kategorik. Nah, selanjutnya kita analisis perman rank. Klik analyze, kemudian correlate ini bivariate. Lalu masukkan kategori pengetahuan dan perilaku ke dalam kotak variables. Kemudian centang pada pilihan Spearman, lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini ya, nilai signifikansinya itu sebesar 0,288. Artinya ini lebih dari nilai 0,05. Berarti kan tidak ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku gitu ya. Karena kan yang berhubungan itu ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan kekuatan hubungan sebesar 0,200. Nanti teman-teman bisa cari pedoman untuk interpretasi kekuatan hubungan. Ya, koefisien korelasinya. Berarti ini kalau ini masuk di kategori rendah ini kekuatan hubungannya. Ya, kekuatan hubungan ini masuk di kategori rendah 0,200. Nanti teman-teman cari pedoman interpretasi koefisien korelasinya. Ya. Nah, ini kan 0,288. Bagaimana caranya kita mau berubah agar nilai ini ya itu kurang dari 0,05 sehingga pengetahuan itu berhubungan dengan perilaku secara signifikan. Caranya gimana? Kita kembali ke sini. Ke data. Nah, sebenarnya gampang, mudah teman-teman. Sebenarnya gampang. Jadi di sini kita berpatokan itu harus searah kategorinya. Misal pengetahuan rendah. Ini perilaku juga itu harus kurang baik kategorinya, harus kurang baik. Contoh, ini kan rendah dan baik, berarti kan bertolak belakang. Ini harus kita searahkan. Rendah berarti ini kurang baik di sini. Buat kurang baik. Nah, ini jangan lupa diubah nilainya, contoh 9, ya kan, supaya masuk kategori kurang baik. Kita cek, analyze, kemudian correlate bivariate. Klik OK. Nah, kita lihat teman-teman, ini sudah langsung berubah. Kurang dari 0,05. Ya, 0,034 dari 288 menjadi 0,034. Contoh kita mau turunkan lagi. Berarti kan kita cari lagi, oh ini rendah. Berarti kurang baik. Nanti disesuaikan saja. Ini contoh 10. Coba klik analyze, kemudian correlate bivariate. Lalu klik OK. Nah, ya kan, dari 0,034 turun menjadi 0,002, kurang dari 0,05. Dan kekuatan hubungannya pun meningkat menjadi 539, dari yang 200 menjadi 539. Kalau ini sih cukup kuat ya, kekuatan hubungannya seperti ini. Oke. Dan bintang 2 itu artinya signifikan di level yang 99% atau 0,01 gitu. Oke, jadi ini seperti itu teman-teman, uji Spearman rank dan cara mengatasi data yang tidak berhubungan secara signifikan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Jikalau ada yang belum memahami, silakan berkomentar. Saya kira itu sekian dan terima kasih.